Dari dua bagian bacaan ini saya coba simpulkan dalam satu tema, disebut direlokasi. Direlokasi. Proses relokasi yang paling ramai itu kalau pasar mau dipindahkan. Alasannya, kalau pasar dipindahkan tempatnya nanti tidak akan seramai pasar yang kemarin. Orang bertahan dan banyak yang tidak mau direlokasi. Itu kalau pasar. Tapi kalau ada bencana alam, lalu kemudian pemerintah memberikan sebuah pengambilan keputusan dan katakan seluruh warga di sini harus direlokasi karena akan ada tempat yang lebih baik dan lebih aman. Maka warga bodoh kalau tidak mau pindah. Itu relokasi namanya. Kalau bacaan kita ini juga ternyata dalam Alkitab ada relokasi. Relokasinya dari tempat yang dibuat oleh manusia ke tempat yang tidak dikerjakan oleh tangan manusia. Dipindah tempatkan ke tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tapi pada saat ini mau terjadi dalam kehidupan manusia, kita merasa bahwa proses relokasi ini sama dengan proses relokasi pasar. Tidak pemerintah. Siapa yang mau pindah? Surga memang tempat yang nyaman, tapi kalau mau direlokasi sekarang, berat. Hanya ada orang-orang tertentu yang sudah ingin sekali ke surga. Kalau saya belum, nanti-nanti. Tapi kalau ada yang mau cepat ke surga, ya prosesnya harus relokasi. Soteriologi, sebuah pemahaman tentang ilmu teologi yang bicara tentang keselamatan. Bahwa bagaimana rencana keselamatan Allah itu untuk manusia itu the best, hebat, luar biasa, tak terselam. Waktu Tuhan membuat Adam dan Hawa, dia jatuh ke dalam dosa. Tuhan marah kepada Adam dan Hawa tapi tidak berencana untuk menghukumnya sampai habis. Tanah yang dihukum karena dikatakan tanah terkutuk gara-gara perbuatanmu. Waktu Kain berdosa, dia diberi tanda di dahinya, dikatakan kemanapun engkau pergi tidak akan ada yang membunuhmu. Waktu manusia dalam alam semesta ini berdosa, Tuhan menghukumnya dengan air bah, tapi melakukan karya penyelamatan melalui keluarga Nuh. Panjang ceritanya. Waktu kemudian manusia tersesat, tidak tahu di mana Tuhannya dan tidak bertuhan, maka Tuhan memanggil Abraham dari Ur Kasdim untuk kemudian dijadikan umat pilihan. Sesudah lama ada di Mesir, mereka tidak tahu harus bagaimana untuk keluar dari pergumulan dan kehilangan pengharapan sebagai umat pilihan. Lalu Tuhan memakai Musa untuk menyelamatkan mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Mereka terus berbuat dosa, lalu Kristus datang untuk menyelamatkan kita dalam karya yang tidak bisa lagi dijelaskan. Apa yang saya mau katakan dari situ? Yang saya mau katakan bahwa karya penyelamatan itu cuma-cuma. Karya penyelamatan itu adalah anugerah. Karya penyelamatan itu berlaku bagi kamu, dan janji itu berlaku bagi anak-anakmu. Bisa ada pertanyaan, Pak Pendeta, selamat tidak? Armin ini tidak pernah berbuat apa-apa, tidak bikin apa-apa, lalu kemudian mati, bagaimana dengan itu? Bagi kamu dan bagi anak-anakmu, tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia tadi disiapkan. Kita semua, kalau kita hidup sebagai keluarga Kristen, maka kalau kita mati, kita direlokasikan ke tempat di mana tempat yang sudah disiapkan Tuhan. Pada saat kemah ini dibongkar, maka semua kita direlokasikan ke sana. Seperti kasih Tuhan itu, ada banyak pertanyaan, bagaimana mungkin dia akan masuk surga? Dia tidak pernah buat apa-apa, tidak pernah melayani, tidak pernah begini, tidak pernah begitu. Kami ini panitia pembangunan, kami ini berpuluh-puluh tahun menjadi majelis gereja, kami ini terus yang lain, saya ini pendeta, lalu dia tidak apa-apa. Dengarkan ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Paham, Le? Jadi sebenarnya kita masuk surga itu bukan karena kita pendeta,
bukan karena kita koster berpuluh-puluh tahun, atau bukan karena kita ini orang yang sangat baik karena punya amal ibadah dan seterusnya, tapi karena Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Saya sengaja memang kemudian mengambil pelayanan ini 2 kali berturut-turut, karena saya melihat bahwa kematian orang istimewa, ini namanya istimewa, itu perlu ada penjelasan teologianya. Kematian, kalau orang lain, orang biasa, normal dan seterusnya, kita bilang ya seperti biasa, khutbah biasa. Kalau ini makanya saya merekam khutbah ini karena ini menjadi pertanggungjawaban, bahwa pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul. Ada orang yang merasa bahwa dia masuk surga karena dia melakukan sesuatu dan layak menerima surga itu. Tidak. Kita masuk surga karena Kristus yang melakukan sesuatu sehingga kita layak masuk surga. Lalu Pak Pendeta, apa perbedaan kita dengan mereka yang tidak buat apa-apa, lahir hanya di tempat tidur lalu mati? Apa perbedaan kita? Kita yang hidup, yang diberi anugerah karunia, diberi bakat dan talenta, bertanggung jawab untuk itu, sehingga dikatakan bahwa lebih baik kalau kita nakal, kalau kita tidak baik, kalau kita jahat. Alkitab bilang apa? Lebih baik sebenarnya orang seperti itu tidak lahir, karena bikin masalah saja. Nah, ini hendak menyatakan kepada kita bahwa kalau saya kemudian menjadi pendeta, kalau yang lain menjadi majelis gereja, kemudian yang lain menjadi panitia, kemudian yang lain bertanggung jawab untuk pertumbuhan persekutuan, kemudian yang lain bekerja untuk masyarakat sebagai bagian pengabdiannya kepada Tuhan, itu bukan untuk diselamatkan, tidak, sebagai responnya atas anugerah keselamatan yang sudah diterimanya. Kalau kita bersekutu, itu bagian dari bukti ungkapan syukur, bukan supaya kita diselamatkan, karena kita semua yang dibaptis dalam Kristus itu sudah menerima anugerah keselamatan. Kita yang sehat harus mempertahankannya dengan cara melakukan yang baik sebagai bagian pengucapan syukur. Mereka yang tidak bisa meresponnya dengan tenaga, mereka yang tidak bisa meresponnya dengan pemikiran, mereka yang tidak bisa meresponnya dengan normal seperti kita, menikmati keselamatan, karena justru dalam kondisi itulah anugerah keselamatan yang cuma-cuma diterima. Itulah kebahagiaan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi sungguh-sungguh